Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Bertemu kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Semoga renungan hari ini membuat kita semakin dekat dan semakin mencintai Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang malam tadi dan hari ini Engkau membangunkan kami dengan kekuatan dan kesehatan. Dan kami percaya Tuhan akan senantiasa menyertai kami sepanjang hari ini dan bahkan hari-hari kami nanti. Ya Bapa, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kami percaya firman Tuhanlah satu-satunya penuntun hidup kami. Firman Tuhanlah yang mengajar kami untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 30 April 2025 tertulis dalam kitab Yeremia 3 ayat 15. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Jala lehonokku Tuhamu akka parmahan hobar tulomo nerohakku. Jadi marparbinotowan jala marroha nasida marmahan hamu. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Lagu rohani yang diangkat dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga ayat 6. Ini sangat menginspirasi kita untuk tetap kuat dan tetap berani di dalam menjalani kehidupan. Kita belajar dari kisah hidup pemazmur bahwasanya perjalanan hidupnya tidak selalu mudah. Begitu banyak tantangan, masalah-masalah yang dihadapi. Tetapi pemazmur sudah sampai pada level keyakinan dan kepercayaan yang sungguh-sungguh bahwasanya hidupnya senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga pemazmur mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana pemazmur bisa merasakan jika Tuhan adalah gembala hidupnya, pemimpin hidupnya yang akan menuntun dan mengarahkan dia ke jalan yang benar. Sehingga ia tidak merasakan kekurangan. Ia merasa kelegaan dan terus disegarkan karena penyertaan Tuhan. Renungan kita pada hari ini adalah janji bagaimana pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan terjadi atas hidup kita. Jika pada waktu itu bangsa Israel di dalam kehidupan yang kacau balau, kehidupan yang jauh dari kedamaian, tetapi janji Allah akan mengangkat bagi mereka gembala-gembala yang sesuai dengan hatinya, yang sesuai dengan pilihan Tuhan. Jika Tuhan yang sudah menentukan dan memilih bagi kita, itu pastilah yang terbaik. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang dimenangkan, yang ditebus dari dosa-dosa di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang dipilih, yang dibenarkan di dalam kasih-Nya. Oleh sebab itu kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita. Yakin dan percaya bahwasanya pimpinan dan pertolongan Tuhan selalu ada dan nyata. Itu terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu. Hanya saja mungkin kita tidak merasakannya. Karena orientasi kita adalah kepada kenikmatan, kesenangan-kesenangan dunia. Dan hari ini pun firman Tuhan disampaikan kepada kita bahwasanya gembala-gembala yang diangkat itu adalah gembala yang memberikan pengertian, pengetahuan, pengajaran-pengajaran yang baik di dalam kehidupan kita. Siapakah sesungguhnya gembala yang baik?
gembala yang benar, gembala agung di dalam kehidupan kita? Tentu Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Seorang gembala akan rela menaruh apa saja untuk keselamatan domba-dombanya. Seorang gembala yang baik akan mencari domba yang hilang dan menyelamatkannya. Berbeda dengan penjaga, mereka adalah orang upahan, mereka suruhan yang dibayar. Jadi ketika domba itu hilang, mereka tidak peduli. Mereka bisa lari, bersembunyi, dan menghindar dari hukuman. Tetapi jika seorang gembala, dia akan melakukan apapun, mengorbankan segala sesuatu untuk menjaga keselamatan, untuk menjamin kenyamanan domba-dombanya. Saudara-saudara, bukankah Yesus Kristus telah melakukan itu untuk kita semua? Dia rela memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Dia rela menjadi manusia agar kita diperdamaikan dengan Allah, supaya apa yang ditetapkan menjadi bagian kita. Hari ini kita diingatkan oleh pesan firman Tuhan. Begitu banyak masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Begitu berat perjalanan hidup yang kita lewati hari demi hari. Tetapi janji Tuhan akan selalu menyertai. Gembala akan menjadi pemimpin kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus, Sang Gembala Agung. Serahkanlah seluruh kehidupanmu, yakinlah dan tetaplah mengandalkan Dia, karena Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Jika kita saja sangat perhatian, sangat kasih kepada anak-anak kita, Allah melebihi kasih sayang kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita telah mengetahui yang baik dan yang benar, jika kita telah mendapatkan pengertian yang sesuai dengan kehendak Tuhan, marilah kita menjalani hidup kita dengan baik, menjalani hari-hari kita sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan kehendak-Nya. Dan marilah kita terus berusaha dan berlomba-lomba melakukan yang baik dan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Tetaplah berserah dan membiarkan hidupmu di dalam tuntunan Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Rasakanlah penyertaan-Nya senantiasa di dalam kasih Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang memberikan sukacita kepada kami. Janji penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, pertolongan-Mu selalu ada dan terjadi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk dapat menjalani hari-hari kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Berkati kami dalam segala perencanaan kami, dalam segala pekerjaan kami. Mampukan kami melakukannya di dalam kesetiaan, di dalam tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Kami percaya apa yang kami kerjakan di dalam iman, di dalam takut akan Tuhan, pasti akan berhasil dan berbuah dengan baik. Dan buah-buah baik, berkat-berkat daripada-Mu akan kami pergunakan dengan baik. Dan kami mau dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia ini. Berikan kekuatan bagi saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul. Biarlah mereka tetap percaya dan berpengharapan kepada-Mu. Berikanlah penghiburan bagi mereka yang berduka cita. Kuatkan dan teguhkanlah hatinya untuk tetap beriman kepada-Mu. Kami pun berdoa bagi mereka yang sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit, ataupun dalam proses pemulihan di rumah atau di tempat pengobatan lainnya. Engkaulah yang menolong mereka. Engkaulah yang memulihkan kekuatannya dan memberikan kesembuhan. Apapun yang mereka pakai, biarlah Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati, sehingga itu semua menjadi jalan kesehatan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berkati kami dengan bersama-sama seluruh keluarga kami, anak-anak kami, orang tua, serta saudara-saudara yang jauh maupun dekat dari kami. Biarlah penyertaan-Mu tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami puji dan sembah Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.